Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo saudara mahasiswa, selamat datang di mata kuliah perbankan di pertemuan pertama ini. Baik, kita akan membahas mengenai apa itu bank. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwasanya bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, dari pengertian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 di sini, itu dari definisi di atas kita dapat menyimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang terdiri dari 3 secara garis besar. Yang pertama, menghimpun dana uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Yang kedua, menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya memberikan pinjaman ataupun kredit kepada masyarakat. Dan yang ketiga adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya. Oke, baik. Sebelum kita bahas lebih spesifik dari ketiga aspek tersebut, kita mulai berpikir bahwasanya yang pertama adalah bank itu mendapatkan keuntungan dari mana ya? Gitu loh. Kalau dari pengertian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Jadi yang pertama ada istilahnya namanya spread rate. Spread rate itu adalah selisih antara suku bunga pinjaman dan simpanan. Jadi sederhananya seperti ini. Jika masyarakat yang menempatkan dananya dalam bentuk tabungan atau giro dan deposito, katakanlah rata-rata bank memberikan suku bunga di kisaran 3%. Sementara bank memberikan suku bunga kredit di kisaran 10%. Nah, selisih antara 10% dan yang 3% tadi itu adalah namanya spread rate. Jadi, selisih antara suku bunga kredit dan suku bunga simpanan, disitulah bank mendapatkan keuntungan. Di situ yang pertama. Yang kedua adalah bank dapat keuntungan dari mana lagi? Bank mendapatkan keuntungan yang namanya dari jasa-jasa bank lainnya. Saat ini setiap bank berlomba-lomba untuk menggencarkan program e-channel-nya, baik melalui digital banking dan produk-produk turunan lainnya. Nah, di sini bank mendapatkan fee. Makanya nama lainnya adalah fee-based income atau atau pendapatan yang berbasis kepada fee. Nah, di situ bank mendapatkan keuntungan dari biaya transfer, dari biaya-biaya penggunaan internet banking, dari penggunaan SMS banking dan lain-lainnya. Nah, kenapa sih pada saat ini setiap bank berlomba-lomba untuk menggerakkan e-channel-nya? Karena pendapatan berbasis kepada fee tersebut itu minim risiko. Artinya bank mendapatkan 100% keuntungan dari e-channel atau digital banking tadi tanpa risiko, dibandingkan dengan kredit yang bank harus menanggung risiko ketika nasabah yang diberikan kredit itu mengalami gagal bayar. Nah, disitulah rata-rata bank mendapatkan keuntungan. Nah, sekarang kita lebih membahas secara spesifik mengenai kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, yaitu dalam bentuk simpanan. Jadi maksudnya dalam hal ini adalah bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Jadi tujuan masyarakat untuk menyimpan uang itu biasanya untuk melakukan investasi dengan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Jadi tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Jadi untuk memenuhi tujuan di atas, baik untuk mengamankan uang ataupun untuk melakukan investasi, jadi bank menyediakan sarana yang namanya simpanan. Jadi jenis simpanan yang ditawarkan itu sangat bervariasi tergantung dari bank yang bersangkutan. Nah, secara umum produk penghimpunan dana itu dibagi atas 3, yaitu ada tabungan, ada giro, ada deposito. Nah, tabungan dan giro ini itu dinamakan low cost fund atau dana murah, sedangkan produk penghimpunan dana berupa deposito itu disebut juga dengan high cost fund atau dana mahal. Kenapa? Di situ kita timbul pertanyaan, kenapa tabungan dan giro itu disebut juga dengan low cost fund atau dana murah, dan kenapa deposito itu disebut juga dengan high cost fund atau dana mahal. Jadi begini, jadi kita balik lagi ke pengertian tadi yang sebelumnya, bahwa bank itu mendapatkan keuntungan dari selisih suku bunga
pinjaman dan simpanan. Katakan bank memberikan suku bunga kredit kepada peminjam tadi itu adalah 10%. Sementara ketika bank memberikan tabungan dan giro, sebagaimana kita ketahui bahwasanya bank memberikan suku bunga untuk produk tabungan dan giro itu jauh lebih murah dibandingkan dengan suku bunga deposito. Dan kita mengetahui bahwa suku bunga deposito itu biasanya lebih mahal dibandingkan dengan suku bunga giro dan tabungan. Katakan bank memberikan suku bunga untuk tabungan dan giro kepada masyarakat itu katakan rata-rata 2%. Nah, sementara bank memberikan suku bunga kredit rata-rata 10%. Nah, 10% dibandingkan dengan 2%, bank mendapatkan keuntungan 8%. Berbeda halnya dengan deposito, yang bank memberikan bunga deposito cukup tinggi. Katakan deposito itu suku bunganya 4%, sementara jika bank memberikan suku bunga kredit sebesar 10%, maka selisihnya hanya 6%. Jadi 6% dan 8% tadi, otomatis bank akan mendapatkan keuntungan lebih tinggi jika masyarakat menempatkan dananya dalam bentuk produk tabungan dan giro dibandingkan dengan deposito. Oleh karena itu, kenapa produk tabungan dan giro itu disebut juga dengan low cost fund atau dana murah, dan sebaliknya kenapa deposito itu disebut juga dengan high cost fund atau dana mahal. Baik, mungkin untuk pertemuan pertama ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti materinya dan tugas-tugas nanti akan di-share ke dalam grup. Nanti jika ada pertanyaan kepada saudara mahasiswa, silakan dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.